Belum semuanya yang jawab. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih berbaik hati memberikan kita begitu banyak sekali kemudian kenikmatan dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkesempatan untuk hadir di Masjid Muslim Bilioner baik yang datang langsung maupun yang via Zoom online gitu. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu dari kemudian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma ya secara cuma-cuma sehingga di harusnya kita itu semakin hari semakin kemudian kita paham, semakin kemudian kita dikasih kemudian kenikmatan dari Allah, semakin kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semuanya tanpa terkecuali yang baik yang di Zoom maupun yang hadir langsung di Masjid Muslim Milenial semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda abang kakak semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan kemudian marilah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kemudian kepada kita kenikmatan ya kenikmatan yang kemarin di minggu lalu atau di bulan kemarin yang masih ingat membahas tentang apa? Itu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam yang sampai sekarang kemudian masih insya Allah kita semuanya masih berislam, artinya kita masih menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kemarin itu sebenarnya poinnya sudah pembahasannya sudah selesai. Ya, sekarang insya Allah di pekan yang sekarang, pertemuan sekarang kita akan membahas karena hari ini, momentum hari ini adalah sekarang kita berada di momentum akhir tahun, ya kan? Momentum akhir tahun 2023 menuju 2024. Ya mungkin memang di dalam Islam tidak ada kemudian kebiasaan untuk kemudian merayakan setiap akhir tahun gitu. Tapi pada sejatinya setiap apapun yang terjadi di hidup ini itu sebenarnya kan bersifat netral ataupun bersifat ujian. Kita bisa mengambil pelajaran kalau kita mengambil dari sisi yang berbeda. Nah, di akhir tahun ini, marilah kita selaku orang-orang yang kemudian beriman, yang kita mengaku orang yang beriman, kita harusnya menjadikan momentum akhir tahun ini sebagai salah satu momen untuk introspeksi diri. Setahun belakangan kita sudah melakukan apa saja, apa yang kita sudah perbuat begitu. Karena di salah satu perkataan dari kemudian sahabat Umar bin Khattab yang mungkin sudah terkenal perkataannya, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sendiri, introspeksilah diri sendiri sebelum kalian nanti dihisab di hari yaumul hisab begitu. Dan itu merupakan salah satu
tanda atau ciri orang yang cerdas dalam perkataan sahabat yang lain. Dan juga di dalam Al-Quran disebutkan di Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ini Ben boleh share screen Ben. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ada yang hafal Sandri? Al-Hasyr ayat 18. Nah, ingat-ingat pada apa? Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ini salah satu landasan atau kemudian ayat dasar yang kemudian kita wajib untuk selalu senantiasa untuk berintrospeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan untuk kita yang merasa untuk kita yang merasa sebagai orang yang beriman. Kita yang masih ada iman di dalam hati kita, ini panggilan untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat dari takwa kita sama-sama udah tahu, teman-teman juga udah sama-sama udah tahu, ayo bunda bang kakak semuanya sering kali diingatkan di khutbah Jumat begitu. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan jauhi larangan. Artinya kita di sini berusaha untuk melakukan, mentaati apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, dengan harapan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini perintahnya adalah dikata wal tanzur nafsim ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, di sini kemudian menjadi perintah dari Allah untuk kita senantiasa memperhatikan apa yang kita buat gitu. Yang kita sudah lakukan itu sudah maksimal atau belum? Yang kita lakukan selama ini sudah karena Allah atau belum? Yang kita kemudian lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu membawa manfaat atau membawa mudarat. Nah, itu perintah untuk kita untuk selalu memperhatikan apa yang akan kita perbuat. Damat liwat ini tuh hari esok lebih ke kemudian di akhirat. Kegiatan yang kita lakukan selama ini, apapun itu, apakah itu akan kemudian mendatangkan kebaikan di akhirat kita atau tidak begitu. Makanya perintah bagi kita untuk senantiasa berintrospeksi diri, muhasabah begitu. Nah, ayat bunda bang kakak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dari ayat ini dan dari perkataan para sahabat tadi yang kemudian memerintahkan kita untuk senantiasa berintrospeksi diri, setidaknya ada beberapa manfaat yang kita bisa rasakan dari upaya kita untuk berintrospeksi diri. Yang pertama adalah manfaat yang pertama adalah sebagai momentum untuk mengoreksi diri. Dengan kita mengintrospeksi diri, ayah bunda bang kakak semuanya, kita akan mampu melihat kembali perjalanan yang sudah kita lakukan selama setahun ini. Kita bisa mengkoreksi mana yang di perjalanan kita itu dominannya kebaikan atau keburukan gitu selama setahun ke belakang. Kita lebih banyak melakukan kemanfaatan atau justru kita lebih banyak melakukan mudarat gitu, hal yang mendatangkan mudarat daripada maksiat. Itu salah satunya adalah sebagai momentum untuk kita memkoreksi diri. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kegiatan apapun yang kita lakukan di dunia ini, amal apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita akan sama-sama yakin bahwasanya nanti kelak di akhirat apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanyakan, akan kemudian dihisab gitu, dipertanggungjawabkan, ya. Dan ayah bunda bang kakak semuanya, hal ini sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di Quran surat Yasin ayat 65. Quran surat Yasin ayat 65. Yasin Quran surat berapa? 36 ayat 65. 3665. Allah menegaskan di sini bahwasanya apapun yang kita lakukan
selama di dunia ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nahtimu, pada hari kami tutup mulut mereka, ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi apa-apa yang kita lakukan di dunia ini nanti tangan kita, kaki kita, itulah yang kemudian akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau kita ditutup sama Allah, kita nggak bisa ngomong sama Allah. Jadi yang bersaksi langsung adalah tangan kita, kaki kita. Untuk apa tangan kita selama kita di dunia? Apakah untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, atau justru melakukan amal maksiat? Lebih banyak ziadahnya kan, tangan kita dipakai untuk ziyadah atau justru untuk main-main bercandanya. Tangan kita untuk lebih banyak untuk bekerja, mencari nafkah, kemudian untuk mencari doa Allah, atau justru melakukan hal yang sia-sia. Itu nanti akan dipertanyakan. Tangan kita akan menjadi saksi. Begitu. Yang kedua, manfaat yang bisa kita rasakan dari introspeksi diri, muhasabah diri adalah kita gunakan ini sebagai upaya kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri artinya kita semakin bertumbuh. Kita kemudian semakin apa-apa yang salah dalam diri kita selama setahun ke belakang, kita kemudian koreksi, kemudian kita perbaiki. Dengan kita kemudian bisa berintrospeksi diri, kita akan mampu untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Dan kita bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Tahun depan, dan kalau semisal tahun ini kita melakukan kesalahan apalah itu, kita bisa memperbaiki itu untuk kemudian tidak kita ulangin lagi, begitu. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang lebih baik daripada hari ini, gitu. Hari esoknya lebih baik daripada hari sekarang. Jadi itu yang dimaksud yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa bertumbuh, begitu bahasanya. Jadi bukan yang sama saja seperti hari ini. Ya kalau misalnya tahun ini ayah bunda abang kakak semua misalnya udah melakukan kebaikan, misalnya berinfak rutin gitu, tiap hari infak misalnya. Jadi tahun depan harus infak rutin juga ditambah amalan yang lain. Artinya mungkin bisa sambil kasih makan orang-orang gitu kan, atau mungkin makin rajin lagi meme-nya, bisa kayak gitu. Jadi itu kemudian salah satu untuk upaya kita memperbaiki diri, bertumbuh gitu. Misalnya yang sebelum-sebelumnya yang udah ibu-ibu di sini datang meme sendiri, ya udah rutin itu baik kan, itu kan kebaikan. Tapi kita di sini kita ingin memperbaiki diri kita lebih bertumbuh lagi. Berarti besok di tahun 2024 ibu-ibu meme-nya nggak sendiri lagi, bawa teman satu, bawa teman dua. Nah, itu salah satunya biar indikator bertumbuh begitu. Jadi makin ramai lagi. Jadi makin banyak orang yang melakukan kebaikan. Begitu juga yang para santri. Semisal hari ini ziadahnya udah sehalaman, ya, udah sehalaman, udah rutin sehalaman. Tahun depan, jangan tahun depan juga sih, besok, gitu kan? Besok teman-teman harus lebih dari satu halaman. Satu halaman lewat satu baris. Memang pelan-pelan, bertumbuh pelan-pelan, memperbaiki diri lebih baik dari hari kemarin. Nanti akan sampai pada masanya teman-teman itu bisa nanti sehari 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, dan seterusnya. Ya, itu kemudian upaya untuk bertumbuh memperbaiki diri. Apa-apa yang kurang gitu, bacaannya yang kurang, misalnya tahsinnya masih kurang, itu bisa diperbaiki. Dan kemudian semakin bertambahnya umur atau kemudian Allah masih kasih nikmat kesempatan untuk hidup gitu, nikmat kesempatan untuk belajar Al-Quran, teman-teman nanti makin kemudian bisa menghafalkan Al-Quran itu dengan benar, begitu.
Kemudian yang ketiga, manfaat dari yang bisa kita ambil dari momen introspeksi diri ini adalah ini bisa kita pakai sebagai momentum untuk mawas diri. Mawas diri, yang tahu mawas diri, lebih berhati-hati lagi. Artinya kita nggak akan jatuh di lubang yang sama. Semisal kita udah pernah berada di posisi yang buruk begitu karena melakukan sesuatu, kita bisa lebih berhati-hati lagi. Ya, kita bisa lebih berhati-hati lagi. Semisal apa ya? Teman-teman ada di kondisi yang itu membuat ayah bunda abang kakak semuanya berada atau kemudian melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, itu kan pasti kan ada sebelumnya kan ada kayak tanda-tandanya gitu. Karena sebelum mau masuk ke dalam sebuah kemaksiatan itu ada hal-hal yang mempengaruhi diri kita ke situ. Nah, makanya kita bisa jadikan momentum ini sebagai lebih berhati-hati lagi agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Ya, karena ini perintah berhati-hati ini juga ada di dalam Al-Quran, lebih tepatnya ada di Quran surat An-Nisa kalau nggak salah. Wa Allah wa Rasul wahdharu. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul wahdharu, dan berhati-hatilah mau diri. Artinya teman-teman harus senantiasa menghadirkan bahwasanya teman-teman itu ayah bunda abang kakak semuanya harus berhati-hati. Ayah bunda abang kakak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan momentum di akhir tahun ini sebagai kemudian eh, momentum untuk kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Dan baik itu dari diri kita sendiri maupun kita bisa memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitar kita. Karena seperti hal yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, manusia yang beruntung itu bukanlah yang sama seperti bukanlah yang hari esok sama seperti hari ini, melainkan hari esoknya lebih lebih baik. Atau jangan sampai kita kemudian masuk ke dalam orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang hari ini hari besok lebih buruk daripada hari kemarin gitu. Artinya teman-teman yang mungkin yang santri gitu, hari ini udah bisa setoran 1 halaman, tapi besok grafiknya menurun jadi setengah halaman. Itu jangan sampai, karena itu adalah orang-orang termasuk orang-orang yang neraka kalau kata Rasulullah. Jadi harus kemudian yang pertama konsisten agar kemudian bisa 1 halaman, atau lebih baik lagi, lebih bagusnya lagi adalah kemudian semakin bertambah. Begitu juga yang ibu-ibu, amalan yang kemudian dilakukan, misalnya apa namanya udah infak, udah rajin infak, teman ibu-ibu semuanya harus kemudian punya amalan lain yang lebih bagus lagi. Misalnya apa? Ikut mimnya lebih rajin lagi, ngajak teman lagi, makin ramai lagi nanti. Ya, itu salah satu kemudian upaya kita untuk menjadi orang yang beruntung, yang seperti dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda abang kakak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi adalah beberapa manfaat yang bisa kita rasakan dari kita berintrospeksi diri di akhir tahun ini. Kita sama-sama berdoa semoga tahun tahun ini amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian doa dari Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita berdoa karena kita nggak tahu amalan mana yang kemudian akan menjadi wasilah Allah ridho dengan kita. Jangan-jangan sampai sekarang sholat kita nggak ada yang diterima. Kita nggak ada yang tahu. Jangan-jangan puasa Ramadan kita kemarin itu sebenarnya nggak diterima. Kita nggak ada yang tahu. Tapi jangan-jangan juga ada satu amalan yang mungkin kita nggak ngeh gitu. Kita mungkin menyepelekan hal itu, tapi sebenarnya itu justru yang mendatangkan ridho Allah dan membuat kita masuk surga insya Allah. Seperti halnya salah satu kisah ulama begitu. Ini kisahnya udah terkenal. Ketika itu ada ulama yang salih, ulama yang alim, ulama yang faqih, dia kemudian
eh, dikatakan ada seekor lalat. Seekor lalat itu mendatangi tintanya, tinta tempat dia untuk kemudian menuliskan. Nah, tapi sang ulama membiarkan lalat tersebut. Artinya kan kalau misalnya kita biasanya ada lalat atau apa kan kita, apa sih namanya? Kita khusus, kita khusus kayak ayam. Kita usir gitu. Kita usir kan biasanya. Se Senormalnya kita kan kita usir gitu. Tapi ulama tadi membiarkan, artinya nggak mau mengganggu itu karena itu juga makhluknya Allah gitu kan. Nah, ternyata pada akhirnya dia dikabarkan bahwasanya amalan yang lain itu nggak diterima oleh Allah kecuali amalan yang tadi. Dan amalan yang tadi itu membuat dia masuk surga. Begitu. Ada juga seorang, ini bisa juga seorang pezina yang yang keseharian diisi dengan maksiat, tapi di akhir hayatnya dia sempat memberikan minuman kepada seekor anjing begitu. Dengan dia benar-benar mengharapkan ridho Allah dan amalan itu diterima dan tobatnya dan dosa-dosa yang lain Allah ampuni dosa-dosanya. Karena kita nggak ada yang tahu. Mungkin dengan begitu juga dengan ibu-ibu, mungkin salah satu amalan yang mungkin Allah terima begitu kan adalah kemudian ibu-ibu senantiasa rajin datang ke masjid, rajin kemudian mensiarkan, yuk ikut mim, yuk ikut ngaji di masjid. Dengan ibu melakukan sebuah kebaikan itu dan mengharapkan ridho sama ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bisa saja itu adalah kemudian amalan yang Allah terima dan itu membuat kita semuanya nanti ibu-ibu semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ayah bunda abang kakak semuanya. Jadi uh, jangan bosan-bosan kita untuk kemudian terus melakukan kebaikan. Kita nggak ada yang sempurna, kita nggak ada yang kemudian bebas dari kesalahan. Tapi karena kita tahu kita nggak bebas dari kesalahan, maka kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun sama Allah di setiap hari kita muhasabah sebelum kita tidur, kita bermuhasabah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampuni dosa kita, agar Allah kemudian terima amalan ibadah kita. Mungkin begitu saja pada pagi hari ini. Yang benar-benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang kurang itu datangnya dari saya pribadi, hamba yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.